pengagungan, pujian, penyembahan kami hanya bagi satu nama yang layak ditinggikan, yang kudus dan bertahta di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau bersama dengan kami pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kami belajar datang dengan hati yang suci tulus di hadapan-Mu. Firman Tuhan katakan ketika Dia kembali ke bumi, masihkah ku dapati iman di muka bumi ini? Iman yang memegang percaya kepada Tuhan. Dan yang paling penting, masihkah ku dapati kasih di muka bumi ini? Kasih yang bukan untuk dirinya sendiri. Kasih yang bukan mencari kepentingan dirinya. Tetapi kasih yang seperti Kristus lakukan kepada kita. Berbicaralah kepada setiap kami Roh Kudus, kami buka hati kami seluas-luasnya. Bajak hati kami kalau kami keras, dan kiranya aliran air surgawi itu membuat hati kami menjadi kembali lembut. Tetapi tidak akan menjadi lembut kalau tidak dibajak. Bajak hati kami, proses kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih firman itu hidup, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil duduk, lihat kanan kirinya, senyum dulu. Ya, smile. Jangan cuma ke pasangannya ya, yang sebelah-sebelahnya, smile. Ya, Mother Teresa katakan gini, smile itu senyuman itu salah satu hadiah yang paling mudah yang bisa kita berikan sama orang lain, saudaraku. Dia katakan, this is a gift, ya, hadiah. Jadi orang itu merasa diterima, dihargai, dan lebih lagi kita belajar untuk memberikan kasih kepada orang lain. Yang percaya katakan, amin. Dan sekali lagi katakan, berubah dan berbuah. Ya, hidup kita harus terus berubah dan berbuah. Berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi serupa Kristus, dan menghasilkan buah bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, kita masuk dalam sebuah tema bulan ini tentang healing the land. Bagaimana Tuhan itu mau memulihkan negeri, ya. Bulan 5, 6, 7, bulan 5, 6, 7, 6, 7, 8. Ya, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kemarin kita banyak belajar tentang bagaimana menjadi murid, dan bulan lalu bagaimana menjadi family, ya. Dan impact-nya itu adalah bagaimana Anda dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan nggak pernah punya pola pikir bahwa Anda dan saya itu sebagai gudangnya daripada berkat Tuhan. Tapi Tuhan tuh mau saudara dan saya jadi saluran berkat. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita bukan gudang. Kita ini pipeline-nya Tuhan, saluran berkatnya Tuhan. Untuk meneruskan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Judul khotbah saya itu Yunus dan belas kasihan Tuhan atas Niniwe. Saya tidak akan bahas tentang Yunus, tentang ketaatan, enggak. Tetapi ketika saya baca ayat ini lebih dalam lagi, bukan bicara cuma ketaatan, ada hal yang jauh lebih dalam yang Tuhan bicarakan kepada Yunus, saudaraku. Ya, kita baca satu kebenaran firman yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Gembala. Dan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka, saudaraku. Saudara, kalau belajar Alkitab, saudaraku, dan baca di sana bahwa pengampunan itu selalu diberikan melalui pengantara. Ya, ketika bangsa Israel bertobat, apakah menunggu semua orang Israel bertobat? Enggak. Enggak, ternyata ada wakilnya. Biasanya dipakai imam, nabi, rajanya, ya, Raja Daud. Ketika Tuhan membantai bangsa Israel, Daud bertobat, kutuknya hilang. Tadi tentang apa? Bagaimana Saul melakukan genosida terhadap bangsa Yebus, dan kemudian Daud bertobat, respect, hujan turun, saudaraku. Nah, ada agen perubahan atau orang-orang yang diminta atau dituntut oleh Tuhan untuk menjadi agen perubahannya. Dan saya percaya itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yunus, saudaraku. Yunus ini kita tahu adalah seorang nabi Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik
supaya satu bangsa atau satu kota yang namanya Niniwe itu ngalamin pertobatan, ya. Nah, Daud punya punya ngalamin sebuah journey bersama dengan Tuhan. Di mana kita melihat bahwa Yunus pertama kali ketika Tuhan bicara, yang dia lakukan bukan dia katakan, ya Tuhan ini aku utus aku. Tapi dikatakan datang firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah ya, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu, berseluruhlah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai, telah terdengar kepadaku. Ayat 3 katakan apa? Tetapi Yunus, dan kemudian jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, yang membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal dan artinya apa? Ketika Tuhan bersabda, yang muncul bukan ya Tuhan ini, enggak. Penolakan loh saudaraku. Reject. Bahkan dikatakan apa? Dia melarikan diri saudaraku. Yunus kemudian menolak dan kemudian dia lari, dia naik kapal, dia pergi jauh saudaraku. Perhatikan ini saudaraku ya, orang yang lari dari panggilan Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikannya. Ketika Yunus ada di atas kapal saudaraku, apa yang terjadi? Woi, kapalnya terombang ambing. Bahkan ngalamin gelombang yang begitu luar biasa. Mereka ngalamin ketakutan saudaraku. Bahkan kapalnya mulai kayaknya ini bakal karam ini. Sampai satu masa kemudian mereka ini bingung. Kenapa? Apa sebabnya ya? Tetapi apa yang Yunus lakukan? Yunus turun ke dalam bur dan tidur saudaraku. Itu yang ada dalam urusan kehidupan Yunus saudaraku. Karena dia berpikir dia nggak mau jalan dalam kehidupannya Tuhan. Maunya Tuhan apa? Nggak kurus saya. Dan kemudian para nakoda dan isi kapal itu membuang undi, saudaraku. Apa penyebabnya ini apa? Siapa yang bikin kita ini kapal sampai seperti ini? Nggak pernah kita ngalamin seperti ini loh. Akhirnya mereka lihat, oh ternyata ada satu orang nih, Yunus nih. Kamu kenapa kok, maaf kata ya, kok bikin sial, kenapa kamu dulu? Baru dia cerita, aku lari dari panggilan Tuhan. Dengarkan suara Roh Kudus saudaraku, orang yang lari dari panggilan Tuhan, ini firman Tuhan ya, itu selalu membuat kegaduhan, kesialan buat sekelilingnya. It happens. Sampai satu masa kemudian dibuanglah siapa? Yunus ke laut saudaraku. Baru badainya reda. Nah, ayat Yunus 2 ayat 1 ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari Allah dalam perut ikan itu, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab, aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Wah ini favor loh saudaraku ya. Orang mati masih bisa nego sama Tuhan ini. Yunus ngalamin mati. Tapi Tuhan baik, Tuhan pulihkan. Dan tidak tahu ketika ini baru terjadi di dalam kehidupan saudaraku. Ikannya keselak muntah saudaraku. Muntah itu keluarnya Yunus ya. Dan terus ayat 10 ya. Lalu firman Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Hebat loh ya, ini taksi dalam air saudaraku gitu ya. Mau pergi mau dianterin, akhirnya muntah. Dan kemudian Yunus pergi ke Niniwe. Akhirnya apa yang terjadi? Yunus belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia enggak buka Alkitab. Ya. Dia enggak banyak ngomong pelan-pelan, dia coba ngomong gini, simple. Kalau kamu enggak bertobat, 40 hari lagi mati semua kamu. Simple, ya. Ini adalah penginjilannya orang yang emosi, seperti itu biasanya. Penuh dengan penghakiman, saudaraku. Ya. Kemudian kita baca bahwa Niniwe bertobat. Siapa yang bertobat? Seluruh rakyatnya. Rajanya bertobat dikatakan
ya, turun dari singgasana, menanggalkan jubah, diselubungkan kain kabung lalu duduk di abu. Ingat, humility itu is the key to open the gate of heaven. Kerendahan hati itu adalah pintu gerbang untuk membuka kemurahan Tuhan, saudaraku. Orang sombong perlu ditolong, perlu ditolong, tapi nggak mau ditolong masalahnya. Saya kuat, saya bisa, padahal lemah, padahal perlu bantuan, padahal sakit, saudaraku. Ya, dan kemudian dia perintahkan kepada para pembesar, manusia, ternak, lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air, bayangkan loh, sampai lembu domba tidak boleh, juga harus fasting, harus puasa. Terus semua manusia ternak berselubung kain kabung, berseru keras kepada Allah, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan dari kekerasan yang dilakukannya, dan seterusnya, akhirnya mereka bertobat. Dan singkat cerita apa? Tuhan mengampuni Niniwe. Ketika Allah melihat perbuatan itu, mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi setelah bangsa Niniwe mengalami pengampunan, saudaraku? Kita baca ya, ayat 1-11. Tetapi hal itu sangat apa? Mengesalkan hati Yunus. Lalu apa? Marah bahkan, saudaraku. Dan berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat ini bukankah ini menjadi masalah di dalam kehidupan kita, saudaraku? Seringkali kita berdoa buat orang lain. Berdoa buat orang-orang yang diselamatkan. Tetapi ketika orang itu mengalami pertobatan, bagaimana respon Anda dan saya? We are not happy. Our heart full with anger. Hati kita itu enggak terima rasanya. Kenapa? Karena saya lebih baik, Tuhan. Orang itu jahat. Memang orang Niniwe jahat. Ya, ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di seberang timurnya, ya. Saking kesalnya dia pergi. Mendirikan sebuah pondok, menunggu apa yang akan terjadi di atas kota itu. Kenapa kok dia nunggu, saudaraku? Dalam hatinya, moga-moga 40 hari lagi Tuhan bantai semuanya. Ayat 6, lalu atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus yang menaunginya dan ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi perhatikan ini, keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu, berharap supaya mati. Ya, berkali-kali dia katakan lebih baik aku mati, lebih baik aku mati, lebih baik aku mati, saudaraku. Ya, kemudian ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Full with anger, ya, full with envy, marah, benci, iri, saudaraku. Lalu firman Allah, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun, perhatikan ini ya, yang untuknya satu titik pun, satu usaha pun kamu tidak berjerih payah. Dan yang tidak perlu engkau tumbuhkan, kamu tidak usah repot-repot, pohon itu tumbuh sendiri, Tuhan tumbuhkan dan semakin tinggi. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ayat 11. Bagaimana aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan ternaknya yang banyak. Perhatikan ini saudara, kalau ngomong kekayaan, kesuksesan, bangsa Niniwe tidak kurang apa-apa. Zaman itu kota dengan 120.000 itu very, very huge.
sangat besar saudaraku. Mungkin model kota New York sekarang. Dikatakan ternaknya banyak, artinya apa? Duitnya banyak. Bisnisnya jalan. Usahanya luar biasa. Tapi dikatakan mereka tidak bisa bedakan tangan kanan dan tangan kiri. Orang mungkin nanya, masa sih Pak nggak tahu tangan kanan dan bukan. Mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka nggak tahu mana yang mendukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang sesuai dengan Tuhan mau dan yang dibenci oleh Tuhan, saudaraku. Nggak ada satupun pengajaran yang ada mereka terima, mengerti tentang kebenaran tentang kebenaran hidup sesuai dengan firman Allah. Nah, tugas Anda dan saya, ini bukan kebetulan. Saya percaya ini di bulan 8, saudaraku, ya. Niniwe memang bangsa yang jahat. Begitu jahatnya, saudaraku. Kerjaannya itu bunuh orang, ya, menindas, bahkan selalu melakukan ekspansi dengan kekerasan. Hati-hati pengusaha ya, termasuk saya semuanya. Kalau kerjaannya kita ekspansi nyakitin orang, kita mesti introspeksi diri kita. Kekayaan kadang tidak membuat kita semakin ngalamin damai sejahtera. Kadang-kadang membuat kita semakin hari semakin jahat. Jauhkan hidup kita dari apa yang Tuhan mau. Pertumpahan darah sudah biasa. Bahkan apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala ingat bukan cuma patung, bukan not only Baal. Penyembahan berhala itu salah satunya nyembah Mamon. Dan yang paling bahaya lagi apa? Menyembah diri sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Apa artinya mencintai dirinya sendiri? Fokus kepada dirinya. Semuanya untuk saya. Kepentingannya untuk saya. Sulit untuk berbagi, saudaraku. Ya. Nah, Tuhan suruh Anda dan saya seperti apa? Ini fotonya kota Denpasar, ya. Yeremia 29 ayat 7, firman Tuhan bicara sangat jelas. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Ya. Bahasa yang lain, kamu aku utus, pergi. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya mau tanya nih, berapa banyak yang asli Bali? Istri saya pasti, itu 2, 3, enggak banyak. Ibu 5, enggak banyak, enggak sampai 10. Yang lain boleh pulang. Kenapa kok Anda ada di Bali? Kerja Pak, betul. Lebih enak tidur di sini Pak, betul, setuju. Ya, enggak salah jawabannya. Tapi tahu enggak, ada sebuah blueprint, rancangan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Yang Tuhan katakan tidak ada kebetulan dalam hidup orang percaya. Anda dan saya diutus ke tempat ini, ke kota yang kita cintai, Denpasar pula yang kita cintai, Bali, bahkan kita hidup di negeri tercinta Indonesia. Supaya kita mengusahakan kesejahteraan di tempat kita ada. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Bukan cuma numpang hidup, numpang kerja, maafkan numpang kencing, saudaraku. Tapi ada sebuah responsibility, tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya. Saya sering katakan, kita kalau tetangga aja nggak kenal gimana mau mencintai kota. Ya, kita aja kalau cuek sama lingkungan, bagaimana mencintai kota? Nggak mungkin, saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kesejahteraan kota itu kesejahteraanmu juga. Artinya apa? Melalui hidup Anda dan saya lah, maka kesejahteraan kota Denpasar ditentukan. Ketika engkau sungguh-sungguh mencintai kota ini, pulau ini, bangsa ini, maka kita dipakai oleh Tuhan sebagai agen perubahan untuk memulihkan kota, pulau, bahkan bangsa ini, saudaraku. Ya, nah ada sebuah pertanyaan, saudaraku. Ketika Tuhan berikhtiar
untuk mengampuni orang-orang Niniwe. Siapakah yang sedang diproses oleh Tuhan? Yang pertama jelas, Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu sudah gedek saudaraku ya, sudah kesel banget. Bangsa Niniwe itu begitu jahatnya. Sampai Tuhan itu suruh Yunus pergi ke sana untuk mengingatkan. Tapi yang kedua jelas adalah penduduk Niniwe yang ngalamin proses. Bangsa Niniwe ketika kabar keselamatan itu diberitakan, mereka punya pilihan. Apakah mau mendengarkan firman Tuhan, bertobat atau tidak? Itu pilihan mereka. Tapi kita mendengarkan satu kabar baik, bukan cuma penduduknya, bahkan rajanya pun ngalamin pertobatan. Dan atas titah raja, seluruh pejabat, rakyat, ternak, hewan peliharaan ikut ngalamin pertobatan, saudaraku. Tapi yang ketiga adalah pribadi daripada Yunus yang diutus oleh Tuhan. Bagaimana Yunus? Dia berusaha lari pertama. By the grace of God dikembalikan. Dimuntahkan sama ikannya. Dan ketika dia sampai di Niniwe, saudaraku, mungkin hatinya juga masih kesel. Dia cuma ngomong 40 hari tidak bertobat, mati kalian semua. Dan ketika bangsa itu bertobat, apakah sukacita yang keluar dari hati Yunus? Enggak. Dia marah. Dia marah, saudaraku. Ini beda sama Musa. Musa itu pernah argue sama Tuhan ketika Tuhan mau bunuh orang Israel. Karena orang Israel bikin patung. Tapi ini enggak, ini marah karena orang ngalamin keselamatan. Marah karena orang bertobat. Marah karena orang hidupnya lebih baik. Marah karena orang lebih pintar daripada dia. Marah karena orang yang dulunya jahat menjadi hidupnya menjadi benar. Kadang-kadang hidup kita ini, maaf kata saudaraku, harus sering diubah pola pikirnya. Kita selalu berpikir bahwa kita ini paling layak dicintai, dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan. Orang lain gak ada yang layak. Kenapa kok Yunus marah? Dia kesel, yang dia lihat bukan kebaikan Tuhan. Yang dia lihat adalah fokus kepada kejahatan orang Niniwe. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan jelas bahwa kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Saudara pasti pernah bertemu dengan orang-orang baik di sekeliling Anda. Ya, yang nolong kamu, ngasih kamu kerjaan, kasih kamu uang, kasih kamu makan, kasih kamu peluang, kasih kamu koneksi. Saudara akan ngomong orang itu baik. Betul? Ya kan? Dan ketika orang itu berbuat salah, apa yang ada dalam hidup Anda dan saya? Kesalahan itu kelihatannya kecil. Halo, betul apa betul? Kenapa? Karena pernah nolong saya. Tapi kalau kita lihat orang, kita sudah suka sama orang, saudaraku, ya, dengan berbagai macam alasan yang bisa kita dapatkan, ketika orang itu pun banyak berbuat baik. Halo, apakah orang itu menjadi pribadi yang baik dalam hidup kita? Nehi, saudaraku. Hidup kita banyak dipikirin dengan like and dislike. Yang saya suka dan yang saya tidak suka. Bukan didrive oleh kasih Tuhan. Dan kemudian bagaimana Anda dan saya melihat bangsa ini? Ya, korupsi luar biasa. Emas berkilo-kilo ditumpuk. Ya, yang korupsi bukan orang main-main. Para pejabat-pejabat tinggi. Sampai hari ini pun kita bingung kita mau percaya sama siapa.
Karena semua politisi, semua instansi kayaknya terlibat, saudaraku. Sampai hari ini demo nggak ada selesainya di kota-kota. Ya, emas cuma 76 kilo loh, ribut saudaraku. Warga kerajaan Allah, di surga itu aspal. Dan itu yang direbutin sama manusia. Jangan sampai saudara keluar dari ruangan ini ya, pergi keluar dari gereja, saudara ambil aspal tengah jalan itu. Ini analogi, itu yang dunia lakukan. Gereja ngalamin persekusi, gereja dibakar, ibadah nggak boleh. Di mana keadilan? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, ya. Maling ayam dihukum 10 tahun, korupsi banyak dihukum 3 tahun, 5 tahun. Kan mendingan nyuri yang banyak sekalian gitu. Orang banyak ngomong gitu kan. Daripada cuma ayam dapat apa gitu. Akhirnya sama. Berita-berita yang ada dalam hidup ini masuk ke telinga kita. Yang muncul dalam hati kita, kasih kita mulai tergerus. Kebencian, sakit hati, saudaraku iri hati, masuk dalam hidup kita. Nah pertanyaannya gini saudaraku, kalau Tuhan janji, ya Tuhan janji ini sudah, dan terlalu banyak nubuatan sudah. Tuhan akan mengampuni dan memulihkan Indonesia. Siapa yang akan diproses Tuhan? Nomor 1 pasti Tuhan. Nomor 2, rakyat Indonesia. Tapi yang nomor 3, siapakah itu? Gerejanya. Church is not building. Gereja itu bukan bangunannya. Gereja itu orangnya. Kira-kira siap enggak kita? Mau enggak kita? Legowo. Berdoa buat mereka, mengasihi mereka. Ya ini enak Pak, orang Niniwe bertobat. Kalau enggak, lo bertobat itu semua diproses. Tuhan pasti punya rencana. Kalau ceritanya orang Niniwe enggak bertobat, pasti bumi hangus kayak Sodom Gomora. Tapi Yunus dan gereja Tuhan punya tanggung jawab. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Dan semuanya dimulai dari mana? Compassion. Ada rasa enggak terima, saudaraku. Selalu cari bagaimana solusinya, jalan keluarnya apa. Tapi bukan buat dirinya sendiri. Yunus menjalankan perintah Tuhan, ya, tetapi dia nggak punya belas kasihan kayak Tuhan. Anda dan saya bisa jalankan firman Tuhan tanpa kasih. Anda dan saya bisa jalankan firman cuma sebagai rutinitas. Anda dan saya bisa jalankan firman, tapi enggak menghidupi. Anda dan saya bisa jalankan firman, tapi enggak tanpa pengorbanan. Bahkan tanpa belas kasihan, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Saya baru semakin paham ayat ini ketika saya compare dengan kitab Yunus, saudaraku. Rasul Paulus mengingatkan dirinya sendiri, ya, remind himself. Tetapi aku melatih tubuhku, ya, bukan melatih tubuhmu. Ini surat dia tulis buat dirinya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
Jangan aku sendiri ditolak. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam bahasa yang lain katakan, be kind and compassionate to one another, forgiving, just as Christ God forgive you. Wow. Kita cuma ingat pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan kepada kita. Pernah mikir, Tuhan berlakukan pengampunan yang sama kepada orang lain. Saya dulu orang yang sulit mengampuni, orang yang selalu iri hati, ya banyak alasan sama Tuhan. Tapi teman saya kasih ayat ini, Fit, lihat bagaimana Tuhan, lihat orang lain seperti Tuhan lihat kamu. Waduh, saya bertobat saudaraku. Karena saya merasa saya lebih baik daripada orang itu. Sombongnya minta ampun. Merasa paling hebat. Iya ya, kalau Tuhan ampuni saya, Tuhan juga ampuni orang-orang yang jahat itu. Orang-orang yang bersalah itu. Ayat terakhir di dalam Yakobus 2 ayat 13. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan katakan apa? Sebab Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan. Tetapi belas kasihan lebih kuat daripada hukuman. Hukuman itu apa? Kutuk. God's compassion, ya, reverse curse into blessing. Belas kasihan Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Mengubah hukuman menjadi pengampunan. Mari kita berdoa.